Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi untuk program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Topik kita hari ini pada pertemuan kedua setelah MIT, kita akan bahas tentang data dan metode analisa data. Bagian pertama akan saya bahas tentang data dulu, atau kualitatif maupun kualitatif ya. Perlu diingat bahwa pada saat kita melakukan penelitian, jangan sampai teknik analisa itu yang menentukan desain penelitian. Karena kita kepinginnya kualitatif, kita desain penelitiannya menjadi kualitatif. Karena kita pengennya kuantitatif, kita desain penelitiannya kuantitatif. Tidak seperti itu. Desain penelitian yang kita rumuskan di bab 1 tentang rumusan masalah dan sebagainya, pertanyaan penelitian, dan yang kita tetapkan dalam proposal kita. Nah, dari situlah kita mulai berpikir, apakah kita akan memerlukan analisa statistik seperti apa, analisa data seperti apa. Apa pertanyaan riset kita itu membutuhkan data apa? Data kualitatifkah atau data kuantitatifkah? Jadi bukan keinginan kita tentang teknik analisa menentukan desain, tapi desain riset kita itulah yang menentukan bagaimana teknik nanti selanjutnya. Jadi statistik yang akan kita pakai itu untuk melayani, ya, bukan dia yang akan menguasai kita. Jadi statistik adalah alat untuk penelitian kita. Tugas peneliti mendapatkan data. Jadi setelah kita rancang penelitian kita di dalam desain penelitiannya, kerangka berpikirnya, kita mencari data untuk mengisi variabel-variabel penelitian yang kita letakkan dalam kerangka itu. Jadi metode penelitian ini, metode pengumpulan datanya itu untuk mengisi variabel, ya, menjelaskan variabel yang akan dibuktikan. Jadi data itu tergantung dari operasional variabel. Misalnya kita bicara tentang variabelnya pendapatan. Variabel pendapatan itu membutuhkan data apa saja? Membutuhkan data produksi, membutuhkan data harga hasil pertanian, membutuhkan biaya produksi, membutuhkan data-data faktor-faktor produksi. Itu datanya. Kalau data itu kita punya, maka kita bisa mendapatkan variabel penelitian kita pendapatan. Karena pendapatan itu kita peroleh dari data-data tentang produksi, hasil produksi, harga hasil produksi, biaya produksi, dan sebagainya. Ya. Bedakan antara variabel dengan data. Jadi data sangat tergantung dari definisi operasional. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil jual dikalikan dengan produksi, dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, itu definisi operasional. Nah, data yang dibutuhkan untuk memperjelas operasi variabel operasional itu sendiri. Ya, data. Nah, data itu bisa bersifat ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi ada 4 tingkatan data. Kita bahas satu-satu. Data nominal adalah data yang dikumpulkan karena dia sifatnya diskrit atau saling terpisah. Ya, setuju, tidak setuju, terpisah. Jenis kelamin laki-laki, perempuan itu terpisah. Berarti dia jelas. Ada penggolongan, ada kategorisasi. Ordinal, dia bersifat rankingan, berjenjang. Ya, dia juga diskrit karena tiap jenjang tentu beda. Diskrit itu berbeda satu sama lainnya. Jenjang, ya, ranking, hasil lomba itu berjenjang. Interval berarti datanya bersifat kontinum. Jadi ada sesuatu yang sifatnya seperti ordinal, tapi dia kontinum, panjang. Skor tes bisa saya dari 0 sampai 100, ya kan?
tergantung satuannya sendiri. Dan data rasio, nah, data yang sifatnya mungkin antara ya bersifat persentase ya. Nah, nilainya 0 mutlak. Nah, penelitian sosial jarang menggunakan data rasio ya. Nah, data itu bisa kita konversi ya menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada cara mengkonversinya masing-masing. Ya, data luas yang tadinya angka yang sifatnya angka nominal, kita rubah jadi ordinal atau terbaliknya dari interval kita bisa rubah jadi ordinal atau nominal. Ya, ini tergantung analisa statistik. Kita menggunakan data angka umurnya 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun dengan angka yang sebenarnya, kemudian kita gantikan dengan kalau dia muda dengan nilai 0, kalau dia anak-anak muda nilainya 1, anak-anak nilainya 0, orang tua nilainya 2. Jadi itu merupakan satu teknik sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana metode analisa datanya? Ya. Jadi di dalam analisa kuantitatif ada 3 jenis hubungan. Hubungan simetris, hubungan timbal balik, asimetris. Jadi kita melihat hubungan ini dari hal-hal yang kita lihat fenomenanya. Dalam riset Anda, ada enggak hubungan yang sedang Anda analisa? Misalnya Anda mempunyai tujuan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi komoditi A. Nah, berarti di situ ada hubungan. Faktor yang mempengaruhi produksi, ada hubungan pengaruh. Nah, ya kan? Analisa keterkaitan antara, berarti analisa keterkaitan. Analisa apa yang Anda lihat dari judul Anda, dari pertanyaan penelitian Anda bisa cek apakah Anda menganalisa hubungan yang seperti apa. Simetriskah, timbal balikkah, atau asimetriskah? Kita lihat satu-satu ya. Hubungan asimetris artinya ya, diduga dia berhubungan, tapi bukan karena yang satu mempengaruhi yang lain. Yang satu disebabkan oleh yang lain. Ya, dia bisa saja berhubungan, tapi belum berarti salah satu mempengaruhi yang lainnya. Misalnya, penggunaan pupuk dan jumlah radio di desa. Apakah memang penggunaan pupuk yang semakin banyak di desa itu sehingga jumlah radio yang dimiliki petani semakin banyak? Belum tentu. Bisa juga sebaliknya. Mungkin karena jumlah radionya yang semakin banyak, baru penggunaan pupuknya semakin banyak. Nah, ini hubungan ini bisa saja karena kebetulan. Ya. Dan belum tentu sifatnya saling mempengaruhi atau satu mempengaruhi yang lainnya. Ya. Nah, ini hanya kebetulan seiring, searah. Yang kita sebut asimetris. Asimetris artinya satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Nah, itu yang seperti contoh penelitian yang biasa Anda buat, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi, analisa tingkat adopsi petani terhadap apa, analisa macam-macam analisa yang Anda lakukan dalam riset-riset yang judul-judul penelitian Anda. Nah, hubungannya bisa berkarakter simetris ini antara tujuan, cara dengan tujuan, stimulus dengan respon, prasyarat dengan akibat, ciri dan tingkah laku, hubungan yang tetap ada antara dua variabel. Nah, ini yang kita lihat masing-masingnya. Ya. Ini contohnya. Ya. Cara dan tujuan. Contohnya kan kita lihat secara konsep ini, variabelnya ini. Konsep teori. Kalau rajin, sukses. Ya, kalau Anda rajin, Anda sukses secara konsepsi gitu. Apa variabel yang bisa kita teliti? Apakah memang ada bukti bahwa kerajinan bisa memberikan kesuksesan? Kita lihatlah berapa data, berapa variabel jumlah jam belajar ini mempengaruhi nilai ujian. Nah, seperti itu. Ya, kalau belajarnya banyak, mungkin nilai ujiannya tinggi. Stimulus dan respon, watak dan respon, prasyarat dan akibat, ciri tingkah laku. Nah,
ya kan? Nah, ini merupakan bentuk antara hubungan asimetris. Ada variabel yang sifatnya independen, dia bebas, tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Dependent, dia terikat. Jadi nilai ujian baru berubah kalau ini berubah. Produksi per hektar bahkan berubah kalau pupuk berubah. Apakah pupuk berubah kalau ini? Tidak. Ini karena sifatnya asimetris. Cuma searah dari sini ke sini. Dari variabel independen mempengaruhi variabel dependentnya. Hubungannya bivariat atau multivariat. Jadi kalau ini hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, hubungan itu bisa bersifat dua variabel atau lebih. Kita sebut bivariat atau multivariat. Y ini ya, yang dependent ini variabel terikat dipengaruhi oleh banyak variabel independent. Lebih dari satu variabel independent. Berarti dia bivariat atau multivariat. Ya. Timbal balik kalau investasi mempengaruhi keuntungan, keuntungan juga bisa mempengaruhi kenaikan investasi. Nah, ini dua hal yang penelitian-penelitian ekonomi makro banyak yang sifatnya berkarakter timbal balik. Ya. Teknik analisanya. Teknik analisa ada yang non-statistik dan statistik. Nah, kalau non-statistik, artinya ini penelitian-penelitian yang kualitatif. Sementara yang statistik berarti penelitian-penelitian